Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Layout Fixed Possession akan menjelaskan hasil analisis kami tentang layout ruang operasi, sebuah area yang krusial di rumah sakit. Jadi judul proyek yang kami ambil yaitu optimalisasi layout fixed possession di ruang operasi. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Kenapa ini penting? Karena ruang operasi itu pakai sistem layout fixed possession. Artinya pasiennya tetap di tengah, sementara dokter, perawat, dan alat-alat medis bergerak di sekelilingnya. Nah, yang jadi masalahnya itu banyak desain ruang operasi yang sudah ketinggalan zaman dan penataannya kurang baik. Kondisi yang kami temukan di objek penelitian, yaitu Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura, bisa dibilang cukup kacau. Masalah utamanya ialah, yang pertama itu ada risiko kontaminasi yang tinggi. Nggak ada batasan yang jelas antara mana area yang harus steril dan yang mana yang bukan. Jalur buat pasien dan staf medis malah campur aduk. Ini bahaya banget karena kuman dari luar bisa gampang menyebar. Yang kedua itu alur kerja nggak efisien. Dokter dan perawat harus mondar-mandir lewat jalur umum buat ke ruang operasi. Penempatan ruang-ruang penting juga nggak strategis. Misalnya ruang serah terima pasien yang posisinya itu aneh. Yang selanjutnya tata letak itu agak agak kurang. Bayangin aja tempat penyimpanan lainan kain bersih lokasinya itu sebelahan banget sama tempat lainan kotor, ini jelas meningkatkan risiko kontaminasi silang. Intinya layout yang lama ini sebelum kami analis untuk saran perbaikan ini nggak aman dan bikin kerja jadi lambat. Jadi daripada itu solusi yang kami tawarkan, setelah kami melihat masalah tadi, kami mengusulkan desain layout baru yang lebih modern dan logis. Kuncinya ada pada sistem zonasi dan alur satu arah. Perubahannya itu apa aja? Yang pertama itu ada koridor steril dan semi steril. Ini perubahan paling fundamental. Kami membuat dua jalur terpisah. Koridor steril khusus untuk staf peralatan yang sudah steril, sedangkan koridor semi steril untuk perpindahan pasien dan staf lain. Yang kedua itu kami membuat alur yang jelas dan teratur. Untuk alur pasiennya itu pasien masuk lewat koridor semi steril, lalu ke ruang persiapan, baru ke ruang operasi, dan terakhir ke ruang pemulihan. Semuanya searah dan logis. Alur staf punya jalur sendiri dari loker ke tempat cuci tangan steril, scrub, lalu masuk ke ruang operasi lewat koridor steril. Jadi mereka nggak akan terkontaminasi lagi. Selanjutnya itu untuk alur alat steril dan kotor punya jalur masuk dan keluar yang berbeda. Jadi nggak akan pernah ketemu. Selanjutnya penempatan ruang strategis. Ruang-ruang penting seperti ruang induksi dan PACU ditempatkan di lokasi yang paling efisien untuk memperlancar seluruh proses operasi. Kesimpulan dan sarannya, dari kesimpulan, layout awal ruang operasi terbukti punya banyak kelemahan fatal yang berisiko tinggi. Usulan perbaikan kami dengan sistem zonasi dan alur satu arah secara efektif menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga meningkatkan efisiensi dan terpenting keselamatan pasien. Jadi sarannya itu bagi rumah sakit bisa jadi bahan masukan berinovasi biar lebih efisien, hemat biaya, dan pastinya lebih aman dan lebih nyaman buat pasien. Buat mahasiswa, ini jadi contoh nyata gimana teori manajemen operasional bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah real di dunia kerja, khususnya di industri kesehatan.